warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami akan menjelaskan pada kalian apa itu Initial Public Offering atau IPO saham untuk melangkah transformasi menuju pasar modal. Pada kesempatan ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Kans Fauzan. Saya Davi Chandra Ramadan. Saya Muhammad Satria Ilham Dari Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta, mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampu itu Prof. Lela Nurlelawati, SEMM CLA CFP. Nah, pada zaman sekarang banyak para milenial yang sudah mulai berinvestasi. Kemajuan teknologi membuat semua orang lebih mudah mempelajari dan memulai investasi. Salah satunya instrumen populer adalah saham. Nah, Initial Public Offering atau IPO atau juga dikenal penawaran umum perdana adalah momen krusial dalam perjalanan korporasi. Ini adalah proses di mana sebuah perusahaan yang sebelumnya tertutup atau swasta menjual sahamnya kepada masyarakat umum untuk pertama kalinya. Secara resmi mengubah statusnya menjadi perusahaan terbuka atau TBK. IPO merupakan gerbang utama bagi perusahaan untuk memasuki dunia pasar modal. Selanjutnya ada dasar dan definisi IPO. Secara sederhana, IPO adalah tindakan perusahaan mengundang publik untuk menjadi bagian dari kepemilikan mereka. Ini adalah titik di mana ekuitas perusahaan yang sebelumnya dikuasai oleh segelintir pendiri dan investor privat didistribusikan secara luas. Proses ini diatur ketat oleh regulator pasar modal seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menjamin transparansi dan perlindungan investor. Selanjutnya yaitu ada motivasi dan tujuan perusahaan melakukan IPO. Yang pertama itu peningkatan modal kerja atau ekuitas yang menghimpun dana segar untuk ekspansi, investasi, atau pelunasan utang tanpa beban bunga. Yang kedua itu meningkatkan nilai dan citra perusahaan. Perusahaan memperoleh valuasi pasar yang objektif serta meningkatkan kredibilitas di mata publik dan mitra bisnis. Yang ketiga itu menciptakan likuiditas bagi pemegang saham, memberikan kesempatan bagi pemegang saham lama untuk menjual saham dan merealisasikan keuntungan investasi. Oke, selanjutnya itu adalah tahapan proses menuju pasar sekunder. Pertama ada persiapan dan due diligence, yaitu dengan membentuk tim, penunjukan underwriter, serta audit keuangan dan legal. Selanjutnya ada pendaftaran ke OJK, pengajuan pernyataan pendaftaran dan prospektus, yang mana pernyataan ini terdaftar resmi termasuk rancangan prospektur pada OJK-nya. Ketiga ada penawaran awal atau book building, penetapan tentang harga dan pengumpulan minat investor. Keempat ada penawaran umum dan penjatahan, pemesanan saham oleh investor dan alokasi jika terjadi oversubscription. Dan terakhir adalah pencatatan atau listing. Saham dicatatkan di BI dan mulai diperdagangkan di pasar sekunder. Selanjutnya ada aktor kunci dalam proses IPO. Yang pertama ada emiten, perusahaan yang menawarkan saham kepada publik. Yang kedua penjamin emisi atau underwriter, mengkoordinasikan proses IPO, melakukan valuasi, menyusun dokumen penawaran dan menjamin penjualan saham. Yang ketiga regulator, OJK dan BI. OJK mengawasi kepatuhan hukum, BI menjadi tempat pencatatan dan perdagangan saham. Yang keempat lembaga penunjang, akuntan publik atau audit laporan keuangan, konsultan hukum atau due diligence, dan notaris. Selanjutnya itu ada keuntungan dan konsekuensi risiko IPO. IPO memberikan keuntungan utama berupa akses terhadap modal ekuitas yang besar dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan legitimasi, citra merek, serta daya tarik perusahaan dalam menjalin kerjasama bisnis dan merekrut talenta terbaik.
IPO juga membawa konsekuensi dan risiko yang signifikan, seperti tingginya biaya pelaksanaan termasuk komisi menjamin, emisi, dan jasa profesional. Kewajiban transparansi dan keterbukaan informasi yang ketat, berkurangnya privasi bisnis, meningkatnya risiko litigasi, serta paparan terhadap volatilitas harga saham yang sangat dipengaruhi oleh sentimen pasar meskipun kinerja fundamental perusahaan tetap baik. Oke, pentingnya prospektus bagi investor. Bagi para calon investor, dokumen kunci adalah prospektus. Dokumen legal ini berisi informasi detail mengenai kondisi keuangan perusahaan, kinerja operasional, rencana penggunaan dana IPO, dan yang paling penting, semua risiko utama yang dihadapi oleh bisnis tersebut. Memahami prospektus adalah langkah esensial sebelum berpartisipasi dalam IPO. Kesimpulannya, IPO adalah langkah strategis di mana perusahaan meraih modal likuiditas besar untuk ekspansi, sekaligus meningkatkan citra dan valuasi pasar. Proses ini menuntut transparansi mutlak dan komitmen pada tata kelola yang baik, menjadikan perusahaan terbuka di bawah pengawasan publik. Singkatnya, IPO adalah transformasi besar yang membuka peluang finansial sekaligus menuntut akuntabilitas penuh kepada seluruh investor. Harus diingat, potensi keuntungan besar sama dengan risiko yang besar. Harga IPO murah hari ini, tetapi masa depan penuh dengan ketidakpastian. Pelajari dahulu sebelum memulai investasi. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian sudah memulai investasi saham, billahi bisabil haq mustabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.